Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Indonesia adalah negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam keragaman suku, bahasa, ras dan juga etnik. Pulau yang jumlahnya hampir 17.000 lebih. Kemudian suku etnis bangsa yang terdiri dari 250 suku, bangsa dan juga bahasa yang terdapat di negara kita Indonesia. Selain itu, agama yang berjumlah 6 yang secara resmi menjadi sebuah anugerah karunia Allah Subhanahu wa taala terhadap negeri kita Indonesia. Bahkan keragaman ini melebihi daripada keragaman masyarakat Madinah yang saat itu dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam menyatukan suku, bangsa bahkan agama, Rasulullah berhasil menciptakan sebuah Dusturul Madinah, Wathiqah Madinah, yang mana mampu mencakup seluruh masyarakat yang berada di bawah naungan Madinah saat itu. Dengan Piagam Madinah ini menjadi sebuah landasan penting bagi negara-negara yang lain untuk menjadikan sebuah kerukunan dalam bingkai kerukunan beragama ataupun dalam bingkai kerukunan ras, suku dan juga yang ada dalam negara tertentu. Bangsa Indonesia menjadikan sebuah dasar negara ini, salah satunya yaitu dengan Pancasila, yang mana mampu untuk mengkombinasi ataupun masuk ke dalamnya yaitu ras, suku, bangsa dan juga agama. Meskipun pada awalnya terdapat penolakan-penolakan dari PKI misalnya, dengan gerakan D30 SPKI yang akan menjadikan negara Indonesia menjadi negara komunis, ataupun gerakan-gerakan DITI yang akan menjadikan Indonesia menjadi daulah Islamiyah. Kalau kita melihat founding father kita bahwa Pancasila ini adalah sebuah falsafah hidup negara yang sudah final, di mana selain memiliki nilai-nilai kebangsaan juga mampu memiliki mewadahi nilai-nilai religi kita. Kita bisa lihat sebagai orang muslim, falsafah yang ada dalam Pancasila. Kita bisa lihat yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap manusia yang ada di Indonesia harus memiliki Tuhan. Jelas dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahu wahid. Kita bisa lihat sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana dari kemanusiaan ini memiliki nilai-nilai yang tercantum dalam Al-Quranul Karim. Dibuktikan dengan ayat ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Dengan persatuan yang ada, dengan keberadaban yang ada, di mana nilai-nilai ukhuwah Islamiyah mampu ada di dalamnya, di mana ukhuwah wataniyah sebagai anak bangsa tercakup di dalamnya, dan juga ukhuwah basyariyah yang mampu terinclude di dalamnya. Kemudian sila yang tiga yaitu persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dengan salah satu jargon bagaimana anak bangsa mampu bersatu dalam naungan Islam atau naungan nilai-nilai religi yang ada. Kita bisa lihat sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana dijelaskan asas syuro, yaitu asas bermusyawarah atau asas ra'iyah, asas kerakyatan. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian nilai yang terakhir yaitu sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki nilai-nilai yang tercantum dalam Al-Quran, i'dilu aqrabu littaqwa, merupakan nilai-nilai keadilan yang mana manifestasi kebangsaan dan juga manifestasi religi masuk di dalamnya. Oleh sebab itu, maka salah jika dikatakan negara Indonesia bukan negara Islam. Meskipun negara demokrasi, akan tetapi nilai-nilai Islam masuk di dalamnya.
Kita bisa lihat undang-undang haji dari Islam, undang-undang zakat, undang-undang wakaf, undang-undang syariah jinayah, undang-undang kompilasi hukum Islam, undang-undang pesantren, undang-undang yang memiliki nilai-nilai Islam mampu tercakup dalam undang-undang Indonesia. Oleh karena itu, ketika orang Indonesia mengamalkan nilai-nilai Pancasila, sama saja mengamalkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Dan sebaliknya, ketika manusia Indonesia mengamalkan nilai-nilai Islam secara tidak langsung, maka mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan juga agamanya. Oleh karena itu, tidak hanya dalam Pancasila, tapi juga ada keutuhan. Yang pertama adalah selain Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga adalah NKRI, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Dasar 45. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.